Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Hari ini ketemu lagi ya bersama Ibu Sinta dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sekarang kayaknya Ibu lihat anak-anak pagi hari ini sudah siap. Nah, sekarang Ibu tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Pintar ya anak-anak Ibu semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, anak-anaknya harus membacakan doa terlebih dahulu supaya pembelajarannya bagus, terus belajarnya dengan sehat. Oke, baik. Oke, untuk memimpin doa kita pagi hari ini, ayo ketua kelasnya Titin Sundari, silakan pimpin doanya dulu. Baiklah teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min sadaqallahul. Oke, alhamdulillah ya, kita pagi hari ini bisa belajar kembali. Oke, baik anak-anak, untuk materi minggu kemarin kita belajar tentang apa? Coba salin tentang apa bab satunya tadi? Surat Al-Alaq dulu. Oke, pinter Salimnya ya, masih ingat ya untuk materi kemarin bab satunya itu surat Al-Alaq. Nah, sekarang kita memasuki materi kedua, bab 2. Kemarin kan Ibu sudah kasih tahu untuk bab 2-nya yaitu materinya apa? Ayo mengenal Tuhan kita. Nah, di dalamnya ada tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi dulu. Nyanyi nasional dulu ya. Nyanyi Garuda Pancasila supaya kita menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita anak-anak. Jadi kita harus menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Oke, kita nyanyinya lagu Garuda Pancasila ya. Bisa semua ya anak-anak ya. Bisa, Bu. Ya, baik. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tribari bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, semangat ya. Untuk pagi ini anak-anak semangat. Jadi harus bisa menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Oke anak-anak, nyanyinya sudah. Semangat belum? Alhamdulillah, Bu. Semangat. Oke, harus semangat ya. Belajarnya harus semangat. Nah, sekarang tadi Ibu sudah bilang untuk materi hari ini yaitu bab kedua. Ayo mengenal Tuhan kita. Nah, sebelum masuk materi, Ibu absen dulu kehadirannya anak-anak.
hari ini datang semua atau ada yang tidak masuk di dalam kelas ini? Oke, Salim, hadir dah? Hadir, Bu. Oke, Yulita, Andriani hadir? Hadir, Bu. Oke, Titin Sundari hadir? Hadir, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kelas 3 hadir semua ya anak-anak. Luar biasa. Jadi hari ini kita belajarnya semuanya masuk dan semuanya sehat semua di dalam kelas. Oke anak-anak, kita langsung ke materi ya. Biar anak-anak bisa paham, anak-anak harus perhatikan materinya agar apa yang Ibu sampaikan nanti anak-anak bisa dipahami, bisa untuk belajar nanti. Ya, nanti Ibu tampilkan dulu materi kita hari ini, nanti anak-anak bisa mempelajarinya. Oke, sudah lihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini Salim Ibu mau tanya. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa, Salim? Ada 20, Bu. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Salimnya. Pintar ya, Salim hari ini. Oke, jadi sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 yang harus kita pahami, harus bisa kita pelajari. Itu sifat wajib Allah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang Ibu lanjut dulu ke tujuan pembelajarannya. Sudah bisa belum lihatnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, yang pertama itu tujuan pembelajarannya melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan sifat wajib dengan benar. Terus yang kedua melalui pembelajaran PBL peserta didik dapat mengidentifikasikan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di sini ada pengertian sifat wajib anak-anak. Sifat wajib itu pengertian sifat wajibnya yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan baginya. Jadi sifat-sifat wajib Allah tidak dapat diserupakan anak-anak dengan sifat-sifat makhluknya. Maka sifat Allah wajib diyakini dengan akal, wajib akli dan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib nagli. Itu adalah pengertian sifat wajib Allah anak-anak itu ya. Oke. Nah, ini kata Salim tadi. Wajib Allah itu ada 20. Oke, yang pertama itu ada apa? Titin Sundari? Ada wujud, Bu. Oke, wujud. Artinya apa itu? Dibaca coba Titin Sundarinya. Wujud artinya ada. Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkannya. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Titin Sundarinya. Sudah bisa menjawab. Oke, itu nomor satunya wujud. Wujud artinya ada. Oke, lanjut. Yang kedua itu kidam. Kidam itu artinya dahulu. Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu adanya ada sebelum dunia dan isinya ini ada anak-anak. Jadi penciptanya pasti lebih dahulu ada daripada yang diciptakannya. Siapa yang diciptakannya? Itu adalah kita, anak-anak semua. Jadi Allah itu dahulu dari kita. Oke, lanjut lagi ya. Yang ketiga. Coba Salim baca. Baka. Bako artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan binasa atau mati. Oke, pinter. Salimnya bako itu artinya kekal ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi anak-anak.
Jadi tidak akan binasa atau mati. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan hewan, karena Allah itu kekal. Kalau manusia itu akan mengalami binasa atau mati. Oke, lanjut yang keempat ya. Mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan binasa atau mati. Itu mukhlafatul hawadisi. Jadi berbeda dengan makhluknya, tidak sama dia dengan kita, tidak sama dengan hewan. Itu ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Lanjut nomor 6. Wahdaniyah artinya Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Jadi tidak ada lain selain Allah. Nomor 7, Qudroh artinya maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, kekuasaan yang tak terbatas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, anak ya. Oke, sekarang lanjut nomor 8. Iroda. Oke, silakan Yuliantinya dibaca nomor 8-nya. Irodat artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak atas segala sesuatu, semua yang sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan kehendaknya. Oke, pintar Yuliantinya ya. Oke, lanjut nomor 9. Ilmun artinya mengetahui anak-anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, misalkan anak-anaknya melakukan kesalahan. Ibu gurunya tidak tahu kan, tetapi Allah maha tahu. Allah itu maha mengetahui kesalahan anak-anaknya tadi, walaupun ibu guru tidak mengetahuinya itu. Terus lanjut ke 10, haya. Haya artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha hidup, tidak pernah mati. Allah tidak sama dengan manusia, jadi ia hidup selama-lamanya. Oke, lanjut 11, sama artinya mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar atas segala sesuatu. Suara sekecil apapun, selirih apapun, Allah Subhanahu wa taala maupun mendengarnya. Terus lanjut nomor 12. Basar artinya apa itu, Titin Sundari? Maha melihat, Bu. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu. Oke, jadi basar itu Allah maha melihat segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Titin Sundarinya melakukan kesalahan itu ya, nanti Allah itu bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Titin Sundari itu ya, Titin ya. Oke, sekarang lanjut 13, kalam. Artinya berfirman. Allah Subhanahu wa taala maha berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Jadi Allah itu maha berfirman. Lanjut 14. Qadiron artinya ialah yang maha kuasa. Dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala tetap maha kuasa. Oke, lanjut 15. Muridan artinya dialah yang maha berkehendak dalam situasi dan kondisi apapun. Allah Subhanahu wa taala mampu berkehendak. Oke, lanjut nomor 16 itu aliman. Iya.
Nah, ini alimannya artinya dialah yang maha mengetahui dalam keadaan apa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu maha mengetahui. Oke, lanjut. 17. Hayan. Hayan artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu maha hidup dalam keadaan apapun. Oke, lanjut lagi. 18. Sami'an. Coba Salim baca sami'annya. Sami'an artinya dialah yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mendengar dalam situasi kondisi apapun. Oke, pintar kaliannya ya. Masih semangat belajarnya. Oke, lanjut. 19 itu basiran. Basiran itu artinya dialah yang maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha melihat walau dalam keadaan apapun. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir itu apa? Mutakaliman. Jadi mutakaliman itu artinya dialah yang maha berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun akan berfirman sesuai kehendaknya. Oke, anak-anak sudah bisa dipahami 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah, Bu. Allah, Bu, bisa. Oke, jadi itu pembahasan 20 sifat wajib Allah yang harus kita teladani, yang harus kita pelajari. Jadi anak-anak, Allah itu maha segala-galanya bagi kita ya. Jadi manusia hanyalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, itu materi kita hari ini. Jadi anak-anak harus belajar lagi di rumah. Ada yang mau ditanyakan? Salim, Titin Sundari, Yulita? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham, Bu, Tidak. kayaknya, insya Allah. Oke, baik. Kalau tidak, Ibu kasih tugas ini ya. Jadi anak-anak mengerjakan tugas dulu. Nanti kita koreksi, Ibu koreksi. Sama-sama, ini tugas untuk kita hari ini. Sudah bisa dilihat tugasnya? Sudah, Bu. Oke, Bu. jadi di sini ada anak-anak bisa mengisi dari soal-soal tebak dan tuliskan sifat wajib Allah yang Ibu bacakan tadi, yang anak-anak bacakan tadi, yang 20 tadi ya. Nah, di sini ada soalnya, ada 5 soal di sini. Anak-anak, tugas anak-anak, ini lihat. Ada soal Allah itu abadi dan tidak berubah. Nah, ini diisi yang nomor satunya apa? Ini ada pilihan. Di sebelahnya ada pilihan. Nanti anak-anak lihat soalnya dan lihat pengertiannya apa? Ini artinya. Misalkan Allah itu abadi dan tidak berubah. Apa isian anak-anaknya? Diisi di kolom ini ya. Yang kedua juga seperti itu. Allah mendengar semua perkataan kita, baik yang diucapkan maupun yang tidak. Apa isiannya? Diisikan di kolam sebelahnya. Tidak usah jauh-jauh isiannya. Jadi kalian hanya memilih dari apa yang di sebelahnya. Oke, baik anak-anak, silakan dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu ya tugasnya. Baik, Bu. Oke, Ibu tunggu, kerjakan dulu tugasnya. Ini keropok dulu, Kak. Diisi ya, di sebelahnya diisinya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, di sini nomor 1 ya, kita langsung diisi, langsung melihat jawabannya. Nomor 1 itu Allah itu abadi dan tidak berubah. Coba yang bisa menjawabnya. Saya, Bu. Oke, Titin Sundari.
Jawabannya bako. Oke, pintar. Betul ya. Ibu tangan dulu untuk Titinnya. Oke, pintar ya Titin Sundarinya. Keduanya itu Allah mendengar semua perkataan yang baik yang diucapkan, perkataan baik yang diucapkan maupun yang tidak. Coba siapa yang bisa menjawabnya lagi? Saya Oke, Titin Sundari lagi ya. Coba. jadi jawabannya Iya. sama. Oke, pinter Titin Sundarinya. Tepuk tangan lagi untuk Titinnya. Oke, sudah paham ya? Oke, jadi itu adalah ini jawaban dari Titin Sundari. Oke ya, tugasnya sudah selesai. Jadi anak-anak silakan belajar lagi di rumah dengan materi yang berbeda ya, untuk minggu depannya materinya berbeda. Jadi hari ini kita menjelaskan tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk minggu depannya kita belajar tentang materinya itu sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak ya. Ingat minggu depan belajarnya apa? Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak belajar lagi di rumah ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya. Oke, baik. Jadi untuk materi kita hari ini mungkin cukup sampai di sini. Anak-anaknya belajar, tetap semangat, tetap tidak pantang menyerah untuk belajar ya. Oke, jadi hari ini kita belajarnya tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 20. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi sifat wajib. Ada yang bisa anak-anaknya? Bisa, Oke. Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. 1, 2, 3. Wujud idam bako mukhlafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudro irodat ilmun hayan sama basar kalam kodiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Oke, pinter anak-anak ya. Nanti di rumah belajar lagi nyanyinya. Sifat wajib Allah. Oke, anak-anak, hari ini mungkin cukup sampai di sini ya materi kita bab 2. Nanti di rumah belajar lagi kembali. Oke, anak-anaknya boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan ada mampir ke rumah temannya ya. Jadi pulang dulu ke rumah. Oke, baik anak-anak, sebelum kita membaca doa sebelum pulang, kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran kita hari ini diterima dengan baik, bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita ya anak-anak ya. Iya, Ya, Bu. Oke. Baik, Ibu akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Yulitanya dipimpin, silakan baca doa sebelum pulang. Baiklah teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asri asri innal insana lafi khusri ilal ladzina illalladzina amanu amanu wa wa amilus amilus solihati wa tawasaw bil watawasau bil sadaqallahul azim. Mana dah? Oke, baik anak-anak, silakan pulang ya anak-anaknya.